adik-adik dan mami papi. Sebelum mengikuti ibadah online ini, yuk kita simak bersama-sama panduan berikut ini. Mohon bimbingan mami papi saat anak-anak mengikuti ibadah online ini. Adik-adik, Tuhan hadir dimanapun, termasuk di rumah kita sendiri loh. Adik-adik, jangan lupa persiapkan Alkitabnya ya. Dan adik-adik sudah siap dengan pakaian yang rapi dan sopan, seperti sedang beribadah di sekolah minggu. Tetap semangat dan antusias mengikuti setiap instruksi dari kakak-kakak ya. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik tetap fokus dan tidak melakukan kegiatan yang lainnya. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Halo adik-adik, selamat pagi adik-adik. Selamat pagi papi, mami. Tidak terasa hari ini sudah ketemu lagi dengan kakak ya. Di hari Minggu yang cerah, hari Minggu yang ceria, di mana kita sama-sama akan memuji Tuhan, akan menyembah Tuhan, dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Senang ya hari ini kita bisa berkumpul kembali. Nah adik-adik, kakak berharap adik-adik bisa mempersiapkan diri ya sebelum kita memulai ibadah kita pagi hari ini. Sebelumnya kakak ajak adik-adik semua untuk duduk dengan manis, lipat tangan, dan kita akan sama-sama berdoa. Yuk adik-adik, kita lipat tangan dan berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami bersyukur boleh berkumpul kembali untuk beribadah pada Tuhan. Kami bersyukur karena kasih karunia-Mu menolong kami pagi hari ini untuk semakin mengasihi Tuhan, semakin mengenal Tuhan. Lewat firman yang akan disampaikan, lewat firman yang akan didengarkan, dan lewat puji-pujian, kami rindu sekali Tuhan. Pagi hari ini kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami mempersiapkan hati untuk menyembah Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sudah siap untuk memuji dan menyembah Tuhan? Sudah siap? Oke, kita akan sama-sama angkat satu buah pujian. Ayo adik-adik, kita bangkit berdiri, kita angkat pujiannya. I love you Jesus. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Sekali lagi. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Kita akan pujiannya sekali lagi ya adik-adik. Katakan I love you Jesus. I love you Jesus. Di mana? Deep down in our heart. Oke, sekali lagi. Deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, dan kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang,
setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Nah adik-adik, itu tadi kita sudah angkat beberapa pujian tentang kasih Tuhan yang begitu besar buat adik-adik semua. Seperti kasih papa mama adik-adik di rumah. Seperti itulah kira-kira kasih Tuhan buat adik-adik semua. Bahkan jauh lebih besar. Itulah kasih Bapa terhadap kita. Nah, pagi hari ini kita juga akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik siapkan hati ya. Kita akan berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Dan kakak ajak adik-adik semuanya untuk menyembah Tuhan terlebih dahulu. Yuk kita sama-sama datang pada Tuhan. Lipat tangan adik-adik semuanya. Sungguh-sungguh datang pada Tuhan. Kita akan berdoa dan menyembah Tuhan. Kita angkat pujian. Bapakku datang menyembahmu di sini. Dan kita akan nyanyikan haleluya kepada Tuhan. Bapa, kami datang ke hadapan Tuhan pagi hari ini. Yesus, kami datang menyembah Engkau. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Kita sembah Tuhan adik-adik dengan pujian. Datang kepada Tuhan segenap hati, tanpa rasa takut, tanpa rasa bimbang, karena Tuhan beserta dengan kita. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas,
Kau penghiburku saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, di hidupku. Oh Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur sekali. Kami punya Allah yang besar, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, yang selalu beserta dengan kami. Itu sebabnya kami tidak perlu takut, itu sebabnya kami tidak perlu bimbang, sebab Engkau beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami memiliki Engkau Allah yang luar biasa. Dan kami berdoa pagi hari ini Tuhan, kami rindu sekali, kami terus mengenal Allah kami yang hebat, Allah kami yang penuh kasih di dalam hidup kami. Kami berdoa lewat firman yang akan disampaikan, lewat setiap kegiatan yang akan dilakukan. Berdoa supaya adik-adikku semuanya boleh bertemu dengan Tuhan secara pribadi dan semakin mengenal Tuhan. Mengenal Engkau Bapa yang baik dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Berkati adik-adikku semuanya yang ada di rumah. Juga kakak-kakak yang akan menyampaikan firman Tuhan dan memberikan kegiatan. Kami menyerahkan ibadah kami selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat berkegiatan dan selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik semua. Wah, minggu ini kita akan melanjutkan cerita tentang Yusuf. Wah, ada apa ya hari ini ya? Cerita seru apa lagi ya? Yuk, sama-sama sekarang kita ambil Alkitab kita dan kita menyanyikan buku kesayangan kita. Yuk, siap ya? Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Buku kesayangan. Nah, adik-adik, minggu kemarin diceritakan bagaimana Yusuf bertemu dengan saudara-saudaranya. Lalu, bagaimana kelanjutannya? Nah, waktu itu saudara-saudaranya pergi ke Mesir untuk membeli bahan makanan. Dan di sana mereka bertemu dengan Yusuf. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir." Menangislah ia keras-keras. Maka mendekatlah saudara-saudaranya, dan Yusuf mencium saudara-saudaranya serta memeluk mereka. Lalu Yusuf berkata, "Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu." Ketika dalam istana Fir'aun terdengar kabar bahwa saudara-saudara Yusuf datang, hal itu diterima baik oleh Fir'aun. Lalu berkatalah Fir'aun, "Bawalah kereta dari tanah Mesir
untuk anak-anakmu dan istrimu, dan juga jemputlah ayahmu dari sana, dan datanglah kemari. Maka aku akan memberikan kepadamu apa yang paling baik di tanah Mesir. Yusuf memberikan kereta kepada mereka, juga diberikan bekal untuk di jalan. Demikianlah mereka pergi dari tanah Mesir dan sampai ke tanah Kanaan kepada Yakub ayah mereka. Mereka menceritakan kepada Yakub, Yusuf masih hidup. Bahkan dialah yang menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Ketika mereka menyampaikan kepada Yakub segala perkataan yang diucapkan oleh Yusuf, dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah semangat Yakub. Anakku Yusuf masih hidup. Aku mau pergi ke sana menemuinya. Sebelum aku mati, Yakub dan seluruh keturunannya pergi ke Mesir. Dan mereka menaiki kereta yang dikirim oleh Fir'aun untuk menjemputnya. Mereka juga membawa ternak serta harta benda mereka yang telah mereka peroleh di tanah Kanaan. Keluarga Yakub yang tiba di Mesir, anak-anak, cucu-cucunya, laki-laki dan perempuan jumlahnya sangat banyak. Sementara itu, sampailah mereka ke tanah Gosyen. Yakub menyuruh Yehuda untuk berjalan lebih dahulu mendapatkan Yusuf, supaya Yusuf datang menemui mereka ke tanah Gosyen. Lalu Yusuf memasang keretanya dan pergi ke Gosyen, mendapatkan Yakub ayahnya. Ketika ia bertemu, Yakub berkata, "Sekarang bolehlah aku mati setelah aku melihat mukamu dan mengetahui bahwa engkau masih hidup." Yusuf memeluk leher ayahnya dan lama menangis pada bahunya. Kemudian pergilah Yusuf memberitahukan kepada Fir'aun bahwa ayahnya dan saudara-saudaranya serta ternaknya sudah tiba. Fir'aun bertanya kepada saudara-saudara Yusuf, "Apakah pekerjaanmu?" Jawab saudara-saudaranya Yusuf, "Kami adalah gembala ternak. Kami datang untuk tinggal di negeri ini sebagai orang asing. Sebab tidak ada lagi padang rumput untuk ternak-ternak kami." Lalu berkatalah Fir'aun kepada Yusuf, "Ayahmu dan saudara-saudaramu telah datang. Tanah Mesir ini terbuka untukmu. Tunjukkanlah kepada mereka tempat menetap di tempat yang terbaik di negeri ini. Biarlah mereka diam tinggal di tanah Gosyen." Adik-adik, dari cerita tentang Yusuf tadi, kita lihat bagaimana Tuhan memulihkan hubungan antara Yusuf dengan saudara-saudaranya dan juga dengan ayahnya. Mereka saling mengampuni dan saling mengasihi. Yakub begitu senang ketika Yusuf datang menghampirinya. Sama seperti Bapa kita yang di surga, Dia bersukacita ketika kita anak-anaknya datang kepadanya. Kita datang kepada Tuhan melalui doa kita, melalui pembacaan firman Tuhan, melalui pujian yang kita naikkan kepada Dia. Nah, adik-adik, kadang kita melakukan hal yang tidak baik. Tetapi ketika kita bertobat atau meninggalkan kebiasaan yang buruk dan datang kepada Tuhan, maka Tuhan mengampuni kita. Adik-adik, di dalam keluarga kita, hendaknya kita juga hidup rukun. Hidup rukun dengan kakak, adik,
adik, orang tua, ataupun oma opa yang ada di rumah kita. Bagaimana sih contohnya hidup rukun? Nih, salah satu contohnya, kepada orang tua kita bisa menghormati mereka. Kemudian juga kita bisa membantu mereka sesuai dengan kemampuan kita. Kemudian rukun dengan kakak atau adik, nggak bertengkar, nggak rebutan, tapi kita boleh saling berbagi, bermain bersama. Wah, seru ya kalau hidup rukun. Adik-adik tahu nggak? Ketika di dalam keluarga ada kerukunan, maka Tuhan disenangkan. Adik-adik, bahkan kita bukan hanya rukun dengan orang yang tinggal satu rumah, tetapi juga kita bisa hidup rukun dengan teman-teman, dengan orang lain. Contohnya bagaimana? Nah, dengan teman-teman, adik-adik misalnya tahu kabar teman ada yang sedang sakit, adik-adik bisa menelepon mereka, tanyakan kondisi mereka. Adik-adik juga bisa berbagi makanan atau minuman, mengirimkannya kepada mereka. Dan tentunya jangan lupa untuk mendoakan mereka. Walaupun kadang-kadang ada orang-orang yang membuat kita kesel, tapi kita mau ingat kebenaran firman Tuhan. Ingat ya, ini firman Tuhan yang katakan di Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Ingat kebenaran ini, sekali lagi kita ucapkan sama-sama ya. 1, 2, 3. Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Adik-adik, sekarang kakak akan mengajak adik-adik semua untuk berdoa. Kita minta kepada Tuhan untuk menolong kita, memampukan kita untuk kita bisa berbuat baik kepada setiap orang. Yuk, lipat tangannya dan tutup matanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Terima kasih lewat firman-Mu Tuhan, Kau mengajarkan kami untuk kami boleh berlaku yang baik, bersikap yang baik kepada setiap orang. Engkau yang menolong kami Tuhan, Engkau yang memampukan kami untuk kami dapat melakukannya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk cerita Yusuf Tuhan yang boleh mengajarkan kepada kami Tuhan. Bagaimana Tuhan menolong dia, Tuhan memulihkan hubungan dia dengan saudara-saudaranya, dengan ayahnya juga Tuhan. Terima kasih, kami mau belajar menjadi anak-anak yang menghormati orang tua dan hidup rukun dengan kakak adik. Terima kasih Tuhan, Engkau yang menolong kami. Dan kakak juga mengundang setiap adik-adik yang belum terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Engkau boleh letakkan tanganmu di dada dan ikutin kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kematian-Mu di kayu salib. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Tuhan, saya mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Masuklah di dalam hati saya Tuhan. Engkaulah yang memimpin hidup saya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami senang Tuhan, kami senang lewat firman-Mu. Engkau menguatkan kami, Engkau menolong kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Halo adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang Yusuf dan Bapak Yakub akhirnya bertemu kembali. Wow, senang sekali ya. Bagaimana dengan kalian? Apakah adik-adik pernah bermain atau melakukan kegiatan bersama dengan papanya? Sekarang kita akan menyaksikan Beryl dan Mercy bersama papa dan mamanya berdoa. Makasih Tuhan, Papa sehat, Mama sehat, Abang sehat, Dede sehat, Aku sehat, Opung sehat, Bibi juga sehat, kakak sekolah minggu sehat, sama teman-teman abang sehat. Haleluya, amin. Kasihnya terbesar
Demikian tadi telah kita saksikan Beryl dan Mercy berdoa bersama papa dan mamanya. Sesuai isi firman Tuhan hari ini, supaya kita hidup rukun kepada semua orang, terlebih keluarga kita, supaya adik-adik boleh menjadi berkat kepada semua orang. Tuhan Yesus memberkati. Wah, gimana adik-adik? Hari ini senang ya kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Kita juga bisa berkegiatan. Dan adik-adik, ada teman-teman kalian yang mau membagikan berkat pagi hari ini. Siapa yang siap untuk mendengarkan berkat-berkat dari teman-teman? Kita sama-sama dengarkan yuk berkat-berkat dari teman-teman kalian. Yuk! Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layarkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, inilah aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Wah, adik-adik, tidak terasa ya ibadah kita sudah mau berakhir. Tapi kita akan ketemu lagi minggu depan. So, pagi hari ini kita akan mengakhiri ibadah kita dengan penuh sukacita. Karena minggu depan kita akan ketemu lagi loh. Yuk, kakak ajak adik-adik semua untuk menutup mata. Kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini kami boleh disegarkan oleh firman-Mu. Kami boleh memuji Tuhan dengan sepenuh hati dan bersuka cita. Kami juga boleh berkegiatan. Kami bersyukur sekali Tuhan, kami boleh diberkati. Kami berdoa supaya semua yang adik-adikku boleh terima, boleh bertumbuh dan menghasilkan buah. Sehingga adik-adikku semakin menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan dan cinta akan Tuhan. Kami berdoa Tuhan memberkati juga papa mama yang ada di rumah, supaya Tuhan juga menjagai dan memberkati papa mama serta adik-adik dan kakak-kakak di rumah. Tolong kami semua Tuhan, sepanjang 1 minggu ke depan kami tidak akan bertemu, tapi kami percaya kasih setia Tuhan terus melingkupi setiap kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan mengakhiri ibadah kami akan menerima berkat Tuhan. Mari adik-adik, angkat tanganmu, kita akan menerima berkat Tuhan. Kasih karunia Allah Bapa yang besar melingkupi setiap adik-adikku di rumah, menjadikan adik-adikku semakin dekat dengan Tuhan, diberkati setiap apapun yang dikerjakan, dan biarlah hidup adik-adikku semua boleh menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya. Haleluya, mari kita sama-sama katakan, amin. Oke adik-adik, selamat hari Minggu, selamat bersuka cita, Tuhan Yesus memberkati.